tua. Apa itu kelas orang tua? Ada 8 kalau nggak salah ya Bu ya. Pentingnya pendidikan dalam Fungsi. keluarga. Ya, untuk dengan moderator Bapak Muhammad Ramlan dan saya sendiri sebagai hostnya. Host itu penyedia ruangan meetingnya seperti itu. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilakan pada Bapak Muhammad Ramlan. Terima kasih. Silakan Bapak Ramlan. Terima kasih Pak Pibli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali tentu saja pada kegiatan PCT Batch 6 wilayah Sukabumi. Pada hari ini tema yang akan diketengahkan adalah kelas orang tua. Adapun presenter atau narasumber yang akan menyampaikannya ialah Ibu Hajah Sudarsih MPD. Beliau bertugas sebagai pengawas PAUD ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu saja dalam mendidik anak itu orang tua juga harus cakap ya. Jadi orang tua juga perlu mempunyai pengetahuan bagaimana cara mendidik anak. Maka di sini kelas orang tua sangat penting tadi dalam rangka menambah pengetahuan bagi orang tua itu sendiri untuk mendidik anaknya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Hajah Sudarsi sebagai presenter untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Dipersilahkan. Terima kasih Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang sudah hadir mengikuti kegiatan meeting ini yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam kegiatan. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator, yaitu Bapak Iwan, bahwa saya bertugas juga sebagai pemilik PAUD di Kecamatan. Ini adalah tugas. Memang sangat penting kelas orang tua ini karena kita sebagai orang tua harus mengetahui bagaimana cara memberikan stimulasi terhadap putra-putri kita supaya putra-putri kita itu menjadi generasi yang unggul. Sebelum saya memaparkan lebih jauh tentang kelas orang tua, baiklah kita tonton dulu video ini sebentar.
Ya, Bapak Ibu sekalian, mengapa penting pendidikan bagi orang tua? Dalam hal ini apalagi ketika suasana kita seperti pandemi COVID-19 ini, peran orang tua sangat membantu sekali dalam kegiatan KBM terutama yang ada di yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, orang tua adalah pendidikan yang pertama dan utama. Umi madrasatun, ibu sekolah bagi anak-anaknya, itu kita sangat sekali perlu mengetahui apa sih fungsi daripada keluarga. Fungsi keluarga dalam hal ini ada 8. Yang pertama adalah pendidikan sebagai agama, di mana orang tua berkewajiban memberikan pendidikan tentang keagamaan. Terutama untuk zaman sekarang ini kita ingin mengharapkan putra-putri kita ini menjadi anak harapan bangsa yang berguna bagi bangsa dan agama. Tentunya harus diberikan fondasi atau dasar utamanya adalah agama. Yang kedua, orang tua sebagai fungsi keluarga dalam hal ini adalah sebagai sosial. Memberikan kontrol sosial yang jelas, memberikan pengetahuan tentang bagaimana hubungan kita dengan orang lain, tidak hanya saja memberikan hubungan kita dengan Tuhan, melainkan hablum minallah juga harus hablum minallah. Kemudian memberikan cinta kasih. Orang tua dalam fungsinya dalam keluarga harus memberikan cinta kasih terhadap anaknya. Fenomena yang sekarang banyak terjadi. Orang tua ada yang sampai anaknya tega membunuh orang tuanya atau sebaliknya. Hal ini mungkin karena peran orang tua di dalam pelaksanaan fungsi dalam keluarganya, masalah agamanya tidak diberikan, kemudian sosialnya juga tidak tahu bagaimana hubungan yang baik antara orang tua dengan anaknya. Kemudian kasih sayang, cinta kasih sayangnya itu sudah tidak ada lagi. Kalau kita lihat, sering dilihat fenomena-fenomena yang terjadi di televisi ataupun di sekeliling kita. Kemudian orang tua itu harus memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Mulai perlindungan itu dari usia kandungan. Bagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa orang tua itu wajib memberikan pembelajaran, stimulasi, pemberian gizi yang seimbang, kemudian kasih sayang. Nah, dalam hal ini perlindungan termasuk di dalamnya adalah seperti yang sudah saya utarakan. Kemudian orang tua sebagai dalam fungsinya dalam keluarga dan sebagai pencari nafkah atau mencari ekonomi sumber penghasilan untuk menghidupi anak-anaknya. Di mana di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan bahwa kita harus memberikan makanan itu bukannya halal saja, tetapi harus bukannya thayyib saja, tapi harus halal. Halal dalam hal ini halal untuk pemperolehannya. Kemudian memberikan pendidikan. Pendidikan ini dimulai dari sejak dalam kandungan sampai anak itu dewasa. Kemudian pemberian pelestarian lingkungan. Orang tua juga menjalankan fungsinya dalam keluarga, perlu adanya pelestarian lingkungan. Sekarang miris kita lihat, banyak orang tua tidak memperkenalkan terhadap anak-anaknya bagaimana untuk melestarikan lingkungan. Terkadang, orang tua lebih senang mengajak anaknya berekreasi ke tempat-tempat wisata yang lain tanpa memperkenalkan bagaimana dia itu misalnya menjadi seorang petani, bagaimana cara melindungi seperti halnya contohnya di Papibli, katanya sekarang di lingkungannya sudah susah air. Nah, orang tua tidak diajak anak-anaknya untuk bagaimana cara menanam atau bercocok tanam untuk supaya
tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita dapat menjadi cadangan air. Nah, ini adalah tugas orang tua. Kemudian sebagai reproduksi, ini jelas ya. Orang tua dalam fungsinya, menjalankan fungsinya dalam keluarga adalah sebagai reproduksi. Kemudian orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Bagaimana mengasuh anak dari sejak dalam kandungan sampai dewasa? Anak usia 0 sampai misalnya 15 tahun jadikan dia 0 sampai 10 tahun jadikan dia raja. 10 sampai 15 tahun jadikan dia tawanan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jadikan dia teman. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang tua harus bisa memberikan tahapan-tahapan bagaimana kita menjadikan anak sebagai raja. Dalam hal ini terutama di dalam usia dini. Kita harus betul-betul melayani terhadap anak. Jadi jangan sampai banyak mencela, jangan sampai banyak memarahi. Bagaimana kita ibaratkan kita itu sebagai pelayan raja. Kemudian yang kedua, memelihara. Memelihara jelas ini harus diberikan ya masukan gizi yang seimbang. Kemudian mendidik. Mendidik bukan hanya saja memberikan pengetahuan, tetapi bagaimana pendidikan karakter diterapkan. Saya sering melihat pembiasaan-pembiasaan di sekolah, kadang di rumah orang tua tidak menerapkannya. Salah satu contoh pengalaman saya ketika menjadi guru. Ketika saya mengajak anak-anak untuk membersihkan halaman, menyapu halaman, seolah-olah orang tua marah. Mengapa anak saya disuruh menyapu dan sebagainya. Padahal semata-mata itu, saya selaku guru adalah memberikan pendidikan, bagaimana kita memelihara kebersihan lingkungan. Nah, baru tahu ketika putra-putrinya, Bapak Ibu misalnya ada orang tua, putra-putrinya tidak bisa menyapu, tidak bisa mencuci piring, jangan salahkan anak-anak kita. Karena kita tidak pernah memberitahu dan tidak pernah mendidik dan membiasakan bagaimana anak bisa membantu atau mencuci piring dan sebagainya. Kemudian melindungi anak. Melindungi anak ini baik dari kekerasan fisik maupun psikis. Kita wajib melindungi, orang tua bertanggung jawab untuk melindungi. Terkadang orang tua sekarang mungkin merasakan Allah Maha Adil ya, bagaimana orang tua merasakan mendidik putra-putrinya sekarang dengan belajar di rumah. Sementara kalau misalnya di sekolah, guru membentak atau misalnya sedikit saja, guru melakukan kesalahan, orang tua begitu menjudge-nya terhadap guru. Nah, melindungi di sini kebanyakan suka salah tafsir. Padahal guru memberikan hukuman atau teguran terhadap anak. Misal, itu adalah karena dia memiliki kasih sayang, supaya anak itu bisa lebih maju. Tetapi orang tua lebih mengutamakan keegoisannya. Saya itu mungkin melindungi anak saya, bahwa anak saya tidak mudah seperti itu. Banyak ya Bu kasus Pak dan Ibu, kasus-kasus di luar sana yang seperti itu. Jadi antara mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak itu harus dalam koridor yang benar, yang betul-betul dilihat dulu akar permasalahannya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, baik antara guru maupun dengan orang tua. Kemudian tanggung jawab orang tua adalah menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Nah, terkadang orang tua akan merasa bangga apabila melihat anak-anaknya pintar matematika, pintar pelajaran IPA, pintar misalnya eksaknya. Sementara dia akan melihat sebelah mata apabila putra-putrinya itu hanya bisa menyanyi, misalnya hanya bisa menggambar dan sebagainya. Padahal itu kita kecerdasan anak itu memiliki berbagai macam kecerdasan yang mungkin tidak semua anak kita sama. Misalnya kita punya anak, saya contohkan, saya punya anak dua yang memiliki karakteristik, kemampuannya, bakat, minatnya berbeda. Tapi kadang kita memperlakukan bahwa anak saya itu adalah fotokopi saya, anak saya begini, jadi anak saya juga harus seperti ini. Dan sebenarnya itu tidak seperti itu, Bu. Jadi anak Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita sebagai orang tua harus melihat
tumbuh kembang anak itu harus dengan kemampuannya, bakat dan minatnya. Jangankan dijadikan bahwa anak kita itu bukan fotokopi kita. Kemudian mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ini harus diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap reproduksinya. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak. Pendidikan karakter ini sangat penting melalui pembiasaan. Mungkin kita bisa akan mudah memberikan anak, contohnya pada anak usia dini untuk membelajarkan baca, menulis, dan berhitung. 1 bulan insya Allah akan bisa anak usia misalnya menjelang SD. Tetapi anak memiliki karakter pembiasaan, mengucap salam misalnya, kemudian membaca doa sebelum tidur, membaca doa sebelum berangkat bepergian, itu adalah pendidikan karakter. Ketika saya lihat gitu ya, di luar sana, ketika saya melihat begitu jelas pendidikan karakter, mata pelajaran yang diberikan di tingkat TK, SD, SMP. Kalau di Jepang itu terutama penanaman pendidikan karakter. Jadi tidak dibebani dengan anak yang bermacam-macam. Bagaimana jadi pelayan, bagaimana dia menjadi misalnya pelayan masyarakat atau pelayan karakternya seperti apa, sehingga sudah terbiasa melihat orang yang lebih tua itu dia akan hormat, tunduk begitu. Tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana anak didik kita mungkin ya akan melupa ketika ketemu dengan gurunya saja mungkin tegur sapanya hanya sapa hello saja begitu. Tapi dengan memberikan pendidikan karakter yang baik, terutama yang diberikan oleh orang tua di rumah, insya Allah anak akan terbiasa dimanapun dia berada. Perhatikan pertanyaan ini. Apakah ada sekolah untuk menjadi orang tua? Apakah ada sekolah menjadi orang tua? Nah, di sini pertanyaan ini mungkin akan memberikan berbagai macam jawaban. Kalau kita lihat, orang tua itu ada 3. Orang tua biologis, orang tua asuh, orang tua sosial. Apakah ada sekolah menjadi orang tua? Di sini jelas. Sekolah salah satunya adalah menjadi orang tua asuh bagi anak-anaknya. Orang tua asuh adalah orang tua yang mengasuh, memberikan pendidikan memberikan kasih sayang, kemudian memberikan segala macam pendidikan pengetahuan terhadap putra-putri walaupun dia bukan anaknya sendiri karena dia merasa tanggung jawab adalah orang tua asuh yang salah satunya adalah guru di sekolah. Kemudian orang tua biologis, jelas ini orang tua biologis itu adalah orang tua yang melahirkannya, orang tua yang menjadi ibu dan bapaknya. Kemudian orang tua sosial. Nah, orang tua sosial ini sangat sulit untuk menumbuhkan perasaan kita, memposisikan kita sebagai orang sosial. Sehingga kepedulian kita terhadap keberhasilan pendidikan akan sulit. Salah satu contohnya seperti ini, Bu. Banyak anak pengamen di jalanan, Bapak Ibu. Karena kita, itu bukan anak kita, bodoh amat, dia mau sekolah, terserah. Tetapi kalau tergerak hati kita bisa menjadi orang tua sosial, kita akan menegur, nah kenapa tidak sekolah? Dan sebagainya ditanya kemudian itu. Begitu juga ada biasanya ini terjadi gitu ya Bu, dekat dulu waktu saya mengajar. Ketika warung-warung itu buka, kemudian ada anak SMP yang membeli rokok. Dia tidak menegurnya tukang warung itu anak merokok. Tetapi ketika anak itu tidak membayar uang jajannya, dia lapor pada guru. Bu, Pak, anak itu tidak membayar tidak membayar jajan ini. Tetapi ketika anak jajan membeli sesuatu yang tidak pantas dan tidak seharusnya dilakukan, dia malah tidak peduli. Nah, ini kepedulian sebagai orang tua sosial ini di kalangan masyarakat kita itu harus disosialisasikan betul-betul, terutama terhadap kita bertanya terhadap diri kita sendiri.
Sudahkah kita memposisikan sebagai orang tua biologi, sebagai orang tua asuh, sebagai orang tua sosial? Ini Bu. Nah, dalam hal ini makanya perlu adanya kelas orang tua. Apa itu kelas orang tua? Yaitu kelas yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran orang tua, baik wali, akan pentingnya terlibat dalam pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ini sangat penting sekali, Bu, supaya orang tua memiliki keterkaitan. Tadi sudah saya katakan bahwa orang tua itu tidak hanya orang tua biologis, tapi termasuk orang tua sosial, orang tua asuh begitu. Nah, ini dalam hal untuk pelibatan terhadap pendidikan. Karena pendidikan itu merupakan sebuah sistem. Jadi, harus antara komponen-komponen itu harus keterkaitan. Tidak akan berhasil suatu pendidikan kalau komponen-komponen tersebut atau unsur-unsur tersebut tidak saling berkaitan. Contoh pendidikan di keluarganya seperti apa, pendidikan di masyarakat dan di sekolah. Itu harus satu merupakan lingkaran yang tidak boleh terputus. Kenapa di kita misalnya? Sekarang banyak hal-hal yang dilakukan oleh putra-putri kita untuk menyimpang, misalnya tawuran dan sebagainya. Kemudian banyak di jam-jam belajar, anak masuk ke mall dan sebagainya, atau menonton, karena ini orang-orang di lingkungan luar sana tidak memposisikan diri sebagai orang tua. Nah, di sini diharapkan di kelas orang tua itu, orang tua itu terlibat semuanya dalam menyiapkan pengembangan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Bagaimana lingkungan yang aman terhadap anak, aman dari hal-hal yang membahayakan anak, baik membahayakan fisik maupun psikis. Sekarang banyak kejadian-kejadian yang terutama anak yang istilahnya kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Ini sangat harus menjadi perhatian kita. Pedofilia ya, kemudian harus nyaman. Bagaimana anak di lingkungan yang nyaman itu? Anak menjadi tenang belajarnya, walaupun misalnya bukan gedungnya yang harus megah, tetapi lingkungannya. Dan menyenangkan. Anak tidak merasa terpaku atau terpaksa untuk belajar, tapi anak merdeka dalam belajar, sehingga dia akan merasakan bagaimana enaknya dia menuntut ilmu, sehingga anak akan betah di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah. Begitu juga sekarang anak belajar di rumah. Nah, orang tua harus bisa menyiapkan pembelajaran lingkungan belajarnya yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi dalam hal ini sangat penting sekali adanya kelas orang tua. Kemudian apa tujuannya? Yaitu satu, untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan orang tua dalam mendidik serta mengasuh anak. Bagaimana menumbuhkan kesadaran? Biasanya, maaf Bapak dan Ibu, ini biasanya kalau yang ikut-ikut penyuluhan, ikut-ikut rapat, itu biasanya ibu-ibu saja yang hadir. Padahal dalam hal ini orang tua biologis pun bukan hanya ibu-ibu saja gitu kan, ada bapaknya. Jadi ini membantu meningkatkan kesadaran pengetahuan bagaimana kita mendidik putra-putri kita, kemampuan orang tua dalam mengasuh itu jangan jadi sampai salah asuh, apalagi dengan sekarang anak anteng diberikan dengan gawai tanpa sadar, itu akan merusak gitu. Memang satu sisi baik, satu sisi lagi negatif, tergantung kita memfungsikannya. Kemudian meningkatkan kualitas, adanya keterlibatan orang tua dalam mendidik anak di sekolah dan di rumah. Jadi ada kolaborasi antara sekolah dengan rumah. Kalau di sekolah misalnya anak-anak disuruh misalnya atau dibiasakan membaca doa, ini khususnya saya belajar di pendidikan anak usia dini ya Bu, biasanya mencuci tangan sebelum makan, kemudian membaca doa sebelum makan, tapi dengan
tergesa-gesanya orang tua menyuapi anaknya lupa untuk mengajak anak membaca doa sebelum makan atau mencuci tangannya karena disuapinya. Walaupun misalnya anak tersebut disuapin oleh kita sebagai orang tua, tapi diwajibkan anak untuk mencuci tangan. Karena itu untuk kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan itu tidak bisa ditanamkan satu kali, tapi harus berulang-ulang sehingga akan menjadi karakter yang baik. Kemudian menjadi wadah bagi berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik baik di antara orang tua dalam mendidik mengasuh anak. Jadi kita sharing antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lain. Makanya salah satu tujuannya ya ada itu. Mungkin bagaimana misalnya profesi saya adalah sebagai misalnya petani, profesi saya adalah sebagai pedagang, bagaimana mendidik pengalaman saya misalnya mengajarkan anak karena saya tidak keterbatasan waktu, pagi harus berangkat misalnya ke sawah, nah, pada hari minggunya mungkin akan sharing Bapak petani, oh saya masih suka membawa anak saya ke sawah, biar dia tahu bagaimana seorang petani bekerja, biar dia tahu bagaimana proses makan nasi itu diperoleh dari mana. Nah itu dia akan tertanamkan, akan mencintai, begitu lebih mencintai terhadap orang tuanya. Kemudian di sini apa manfaatnya bagi orang tua, manfaat kelas orang tua bagi orang tua. Yang pertama akan menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh anak di rumah. Apakah kelas orang tua ini perlu diadakan di jenjang pendidikan? Ya, karena tadi tuh tujuannya adalah salah satunya untuk sharing pengetahuan. Itu menambah pengetahuan keterampilan dalam mengasuh anak di rumah. Kemudian berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama orang tua. Jadi ketika ketemu itu tidak hanya ngerumpi tentang kekayaan atau dan sebagainya, tetapi berbagi pengetahuan dan pengalaman sesama orang tua bagaimana mendidik anaknya di rumah. Tapi terkadang itu ya, kebanyakan sekarang itu ya seperti itu. Jadi manfaat orang tua itu di situ, kelas orang tua itu tidak untuk berbicara masalah kekayaan, kemudian latar belakang sosial dan sebagainya. Kemudian terjadi keselarasan pengasuhan pendidikan di rumah dan di sekolah. Jadi satu persepsi, Bu. Kalau misalnya sekolah ini menerapkan peraturan ini, jadi satu jalur gitu ya, satu jalur dengan di rumah. Seperti tadi saya dicontohkan. Di sekolah misalnya anak-anak diajarkan membaca doa sebelum makan, membaca doa sebelum tidur, kemudian membaca doa sebelum masuk WC dan sebagainya. Tetapi orang tuanya tidak melanjutkan kebiasaan tersebut di rumah, insya Allah tidak akan berhasil pendidikan kebiasaan-kebiasaan itu yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Apa manfaatnya, Bu, kelas orang tua bagi anak? Tadi kalau bagi orang tua, sekarang bagi anak. Menyadari adanya pengawasan keluarga, akan lebih menghormati orang tuanya. Oh, karena di rumah juga ibu gurunya di sekolah seperti ini, di rumah juga sama. Itu akan lebih menyadari, oh iya, kok sama ya. Kebanyakan terutama ini yang orang tua yang memiliki anak balita, terutama yang sekolah di pendidikan anak usia dini, baik itu di TK, di RA, di Kober, dan STS, sebaiknya ketika anak itu sedang bermain di sekolah diperhatikan. Walaupun misalnya pura-pura kita sebagai orang tua tidak tahu, ketika anak pulang itu ditanya, belajar apa tadi di sekolah atau bermain apa nak tadi di sekolah. Suka seperti itu nggak Bapak Ibu? Baik itu terhadap anak SMP, SMA, SD, itu seharusnya kita menanya seperti itu. Sehingga anak, oh iya, kok ibu saya menanyakan ya. Kalau tidak salah misalnya, tadi ibu dengar Bunda itu mengajarkan membaca doa ya, tolong dong Bunda ajarkan, Bunda belum bisa tuh. Padahal kita pura-pura supaya untuk mengetes anak tersebut. Itu teman-teman anak akan lebih menghormati orang tua. Selanjutnya akan mampu menjaga keseimbangan antara waktu yang dihabiskan dalam tugas, kegiatan lain, dan PR. Jadi itu adanya manfaat kelas orang tua itu. Oh, tahu anak itu
proporsinya. Karena tadi tuh sharing yang baik antara kolaborasi antara guru dengan orang tua dengan orang tua akan memiliki persepsi yang sama tentang pendidikan yang diberikan untuk putra-putrinya. Baik sesuai dengan jenjang pendidikan. Kemudian timbul sifat-sifat yang positif, kebiasaan, keyakinan, dan nilai-nilai seperti yang diajarkan oleh keluarga. Tidak akan sama, Bu. Kemudian menyadari pentingnya sekolah. Jadi nanti kelak lama kemarin kan ini mana ke sekolah, apalagi nih yang sudah SLTA. Sekarang saya melihat lagi, SMP juga sudah seperti itu. Dari rumah berangkat ke sekolah. Di sekolah tidak ada. Dari rumah orang tua mungkin merasa berangkat. Tetapi di sekolah tidak ada, gurunya pun biarkan saja. Nah, tetapi dengan adanya kelas orang tua, insya Allah komunikasi itu akan terjalin. Sehingga tadi itu anak akan merasa adanya pengawasan, baik dari orang tua maupun dari pihak sekolah. Apa manfaat bagi guru? Bukan hanya saja bagi orang tua, bagi anak, bagi guru pun ada manfaatnya. Memahami keluarga, latar belakangnya, budaya, kekhawatiran, tujuan, kebutuhan, dan pandangan anak-anak mereka. Jadi tahu, oh maunya orang tua ini seperti ini. Oh kebiasaannya atau budayanya tuh seperti ini. Oh kekhawatiran, tingkat kekhawatiran orang tua si A dengan orang tua si B pasti akan berbeda. Tujuannya mengetahui tujuan orang tua akan tujuan menyekolahkan anak-anaknya itu akan berbeda-beda tujuannya. Kemudian kebutuhannya, oh misalnya guru misalnya kan kadang suka begitu, kok anak saya ini seperti anak saya itu belum ini ya, atau misalnya kalau di SD Bu, kok anak saya untuk misalnya menghitung perkalian agak sulit ya, mungkin akan berbeda dengan keluhan orang tua yang lain. Nah dengan adanya kelas orang tua, maka guru akan memahami kebutuhan tentang keluarga. Kemudian pandangan anak-anak mereka kan itu akan berbeda-beda. Nah, disinilah guru akan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari keluarga sehingga kita selaku guru akan mudah memberikan pelayanan secara maksimal. Dan memahami keanekaragaman siswa. Terkadang kita mungkin banyak cerita-cerita ya, anak yang terlambat, kemudian dipukuli kalau sekarang tidak ada, atau misalnya dulu mah disetrap, disuruh berdiri, sampai misalnya jam pertama selesai baru duduk. Ternyata setelah diketahui bahwa dia keterlambatannya itu mengurus orang tuanya, atau mengasuh dulu adiknya karena orang tuanya bekerja dan sebagainya. Tapi dengan adanya kelas orang tua tidak akan terjadi kesalahpahaman tersebut, sehingga itu akan memahami keanekaragaman siswa. Oh ini mah harusnya seperti ini, oh ini seperti ini. Dengan kita memahami keanekaragaman siswa, insya Allah pembelajaran atau kegiatan KBM yang akan diberikan oleh kita pada peserta didik bisa melayani sesuai dengan keinginannya, keragamannya. Gitu. Kemudian menghormati kekuatan dan upaya keluarga. Artinya menghormati kekuatan dan upaya keluarga ini, bagaimana kekuatan dalam hal ini mungkin baik itu materi maupun imaterinya, dan bagaimana upaya keluarga tersebut supaya anaknya itu lebih maju. Tidak menutup kemungkinan anak yang dari keluarga miskin tetapi dengan kekuatan motivasi orang tua memberikan anaknya untuk sekolah, dia akan lebih berhasil. Kemudian menyadari keterampilan sendiri untuk informasi tentang perkembangan. Nah, jadi biasanya kalau misalnya saya juga dulu sebagai orang tua, sebagai guru, ketika ada feedback dari orang tua, kita akan introspeksi diri. Oh iya, ternyata saya itu harus seperti ini. Jadi menyadari kekurangan-kekurangan itu tidak egois gitu ya. Mentang-mentang guru saya serba bisa dan sebagainya. Tetapi dengan adanya kelas orang tua, kita akan tahu, akan sharing. Gitu. Kalau sama dengan adanya kelas orang tua ini, akan watawasau bilhaq sudah. Menurut Al-Quran itu adalah watawasau bilhaq, watawasau bisawab. Nah, materi apa saja yang dibahas pada kelas orang tua itu? Yang utama adalah pengasuhan positif. Pengasuhan positif bagaimana anak usia dini, bagaimana
pengasuhan positif untuk anak sekolah dasar, SMP, dan SMA. Materi yang diberikannya itu sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan, paguyuban orang tua, permasalahan apa yang paling mendesak di lingkungan anak atau satuan pendidikan, misalnya narkoba kalau untuk di kelas untuk itu ya tingkat SMP, SMA, SMP ke atas, pornografi, tawuran antar pelajar dan lain-lain. Itu harus dibahas di kelas orang tua tersebut. Nah, kemudian materi dapat diunduh dari laman, di sini udah ada sahabat keluarga. Jadi dari laman ini banyak materi-materi yang bisa diunduh oleh Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya kapan dilaksanakan kelas orang tua? Minimal itu 2 kali setahun. Tapi kalau untuk pendidikan anak usia dini, biasanya kegiatan parenting ini setiap bulan 1 kali gitu ya. Bahkan ada posnya dari BOP itu untuk kegiatan parenting. Karena sangat pentingnya ini kelas orang tua Bu, supaya kita bisa saling mengingatkan, tadi saling bersilaturahim, saling mendukung untuk kemajuan putra-putrinya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, di mana dilaksanakan kelas orang tua itu? Biasanya di ruang kelas atau di aula sekolah, di tempat lain, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi berdasarkan kesepakatan orang tua, sekolah, dan narasumber. Begitu. Nah, siapa narasumbernya? Bisa dari orang tua murid, narasumber yang lainnya, bisa pengawas atau penilai, kepala sekolah atau guru, khususnya yang pernah mengikuti bimbingan teknis tentang pendidikan keluarga. Nah, yang menjadi atau narasumber fasilitator yang telah mengikuti pelatihan atau calon pelatih untuk pendidikan keluarga atau akademisi. Nah, di sini kenapa orang tua murid bisa jadi narasumber? Bisa Bu, apalagi kalau misalnya yang sudah diterapkan biasanya di lembaga PAUD ini khususnya, yaitu orang tua murid jadi guru, orang tua murid jadi narasumber. Misalnya orang tua murid tersebut sekarang misalnya temanya adalah jenis-jenis pekerjaan ya atau profesi itu. Nah, ini temanya adalah misalnya pedagang bakso. Nah, itu orang tua yang menjadi pedagang bakso bisa bagaimana cara membuat bakso dan sebagainya sampai penjualannya sehingga akan tertanam oleh anak, oh iya ternyata jadi tukang bakso juga enak. Begitu juga dengan orang tua yang menjadi petani gitu akan dipanggil sebagai narasumber, bisa sharing. Jadi anak akan menimbulkan kebanggaan, oh walaupun saya anak seorang petani tapi bisa ya orang tua saya jadi ini di sekolah. Nah itu jadi untuk mengikis hal-hal perbedaan di antara siswa-siswi kita juga. Kemudian siapa pesertanya? Nah, ada yang pertama adalah orang tua dalam lingkup satu kelas, atau yang kedua orang tua dalam lingkup gabungan beberapa kelas, atau orang tua dalam lingkup satu sekolah. Jadi bisa satu kelas, bisa gabungan. Misalnya kalau misalnya di PAUD itu ada kelompok A, ada kelompok B. Kelompok A juga kalau misalnya banyak jadi kelompok A1, A2 begitu. Nanti ada orang tua dalam lingkup gabungan beberapa kelas. Nah, itu juga dengan di SD, SMP. Kalau SMP, SMA hanya paralel yaitu. Jadi bisa seperti ini. Siapa yang mengelolanya? Yaitu paguyuban orang tua. Orang tua itu dibentuk, kalau dulu mah mungkin komite begitu ya. Kalau sekarang adalah komite, sekarang juga ada, cuman kalau paguyuban orang tua ini cenderung tanpa, kalau komite biasanya berkaitannya biasanya dengan keuangan. Kalau paguyuban orang tua tidak hanya saja seperti keuangan saja, tetapi tadi seperti permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi atau rame seperti ini dibahas di dalam kelas orang tua. Nah, bentuk kelas orang tua bisa berupa seminar, lokakarya, pelatihan, diskusi, dan dialog. Bagaimana kelas orang tua dibiayai dari mana? Nah, ada kontribusi orang tua atau sumber lain yang sah. Tadi salah satunya kalau di PAUD itu ada diperoleh asnaf dari BOP.
Nah, ini adalah taman sahabat keluarga yang Bapak Ibu bisa dilihat di sini, sangat banyak sekali buku-buku yang bisa dibaca untuk putra-putri kita. Terima kasih. Saya ucapkan ada kata mutiara, beribu kata mutiara akan terkalahkan oleh satu aksi nyata. Yaitu mari kita menjadi orang tua, baik orang asuh, orang tua biologis, orang tua asuh, orang tua sosial. Untuk membuat satu aksi nyata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencetak generasi anak bangsa yang soleh dan soleha. Terima kasih atas segala perhatiannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk sepenuhnya kami berikan kembali kepada Bapak Moderator untuk mengatur jalannya diskusi. Terima kasih. Mangga, Pak. Terima kasih kepada presenter kita atau narasumber kita pada hari ini. Saja materinya sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang tua asuh, kalau guru ya, sebagai orang tua biologis, dan juga kita juga sama sebagai orang tua sosial di lingkungan masyarakat kita. Tentu saja perlu kolaborasi di antara itu semua ya, agar pendidikan anak bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu silahkan. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan ya, pertanyaan mengenai tema tadi. Silakan bisa langsung melalui chat bisa di ini ya, atau melalui langsung suara. Silakan Bapak dan Ibu. Itu Ibu Astrid sudah di-unmute. Ya, silakan Ibu Astrid. Ya, Bu Astrid, silakan. Ya, mungkin belum ada. Oh, di-unmute lagi. Ya, Ibu boleh saya bertanya sedikit ya? Mangga, Pak. Nah, ini sebenarnya kalau ini diprogramkan di sekolah tentu saja sangat bagus ya. Tetapi kan pada kenyataannya sekarang ini di sekolah kurang gitu ya. Program-program misalkan kerjasama antara orang tua dengan guru ya dalam mendidik Iya. anaknya gitu kan. Kadang kalau di sekolah seolah-olah orang tua itu menyerahkan sepenuhnya nih, ini tanggung jawab guru sekarang lagi di sekolah gitu kan, seperti itu. Iya. Nah, tentu saja mungkin dari Ibu bagaimana caranya supaya tadi ya apa Kelas kerjasama orang orang tua. tua, Iya. terutama kelas orang tua ini diselenggarakan di sekolah itu harus seperti apa lah ya langkah-langkahnya menurut Ibu ya? Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Makanya sekarang itu ada Direktorat Jenderal ini ya, Pendidikan Keluarga. Salah satu garapan untuk Dinas Pendidikan adalah pendidikan keluarga ya. Kenapa penting? Karena tadi keluarga itu adalah pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang utama dan pertama. Mau bagaimana pendidikan berhasil kalau di keluarganya tidak memahami. Oleh karena itu langkah awal sebaiknya ketika di sekolah menyusun program sekolah itu dimasukkan Pak. Adanya di program sekolah itu. Kegiatan program sekolah ada minimal gitu ya kalau untuk di SD misalnya per semester atau per catur bulan aja Pak gitu ya atau per semester ada pertemuan di situ. Karena nanti ada Pak, kalau tidak salah sudah berjalan itu di SD waktu sosialisasinya itu yang di SBI itu Pak. Oh iya. Tahun 17 itu tentang pendidikan orang tua yang berbasis orang tua sedang ada yang SD yang sudah menerapkan sehingga terasanya enak katanya kata kepala sekolah itu alhamdulillah Bu dengan adanya
pendidikan keluarga, terutama melibatkan kelas orang tua ini enak katanya ke sekolahnya. Jadi tidak harus apa istilahnya muncul Sunda nama pakai ras-ras beheng gitulah. Tapi dengan orang Iya tua betul. memahami, tahu situasi dan kondisi di sekolah gitu ya, akan lebih mengerti itu. Jadi harus dibuat program, Pak. Diprogramkan di awal tahun pelajaran. Sehingga nanti akan kelihatan ketika kita menyampaikan sosialisasi program, itu orang tua akan tahu begitu. Jadi jangan sampai apa istilahnya biasanya kan kita gitu memprogramkan itu memberitahukan ke orang tua tuh program teh nu piduiteun misalnya gitu. Tapi tidak seperti itu gitu. Supaya ini ada kesinambungan lah. Karena tadi itu bahwa pendidikan itu merupakan sebuah sistem di mana sistem itu tidak boleh terputus. Itu Pak yang bisa saya mungkin jawaban saya sementara seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sekarang ini istilahnya di sekolah itu kan ada pertemuan orang tua, tapi tidak membahas ke arah tentang apa, tentang anak-anak mereka kan seperti itu ya. Iya, Terus iya. ada pertemuan paling kegiatan-kegiatan ya di sekolah gitu ya, misalkan samen gitu ya. Iya, iya, tadinya kan ujung-ujungnya duit, jadi kadang-kadang orang tua tuh males gitu kan. Tapi kan tadi bisa, oh iya, Hal ini lebih bisa, penting sebenarnya, yang paling utama adalah tadi menjaga hubungan antara orang tua dengan guru, bagaimana berkolaborasi untuk, mendidik anak gitu ya. Kadang kan iya, sekarang ini kadang berjalan kaku gitu, orang tua dengan guru kan seperti itu. iya, Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin, iya. dari Bapak dan Ibu yang lain, silakan masih ada waktu beberapa menit lagi, untuk bertanya. Apalagi ini tambahan ya Pak, apalagi kalau misalnya di pendidikan anak usia dini, orang tua itu kan menuntut menyekolahkan anak tuh, pokoknya saya setelah tamat TK, RA atau misalnya Koberes itu harus bisa baca, menulis dan berhitung. Ketika orang tua tidak memahami, itu akan menjadi momok yang istilahnya untuk apa ya, untuk guru itu, aduh Bu gimana, tapi dengan adanya kelas orang tua ini dia memahami, oh bahwa anak usia dini ini loh kurikulumnya seperti ini, tidak ada tuntutan untuk anak harus bisa baca nulis. Tetapi ketika anak bisa membaca dan menulis itu adalah salah satu proses yang hasil dari anak usia dini. Kadang kebiasaannya tuh pengen instan gitu orang tua Pak itu. Kemudian pengalaman saya juga waktu di SD Pak. Waktu saya masih mengajar, orang tua itu biasanya banyak protes ketika anaknya misalnya turun ranking gitu ya. Kok kenapa anak saya ini tuh? Tapi dia tidak mulai. Nah, saya sering jadi komunikasi itu minimal kalau saya ada buku penghubung, walaupun karena saya dulu basicnya dari TK, walaupun saya mengajar di SD, jadi dikasih buku penghubung gitu, apa sih yang diinginkan oleh orang tua gitu, keluhan-keluhan tentang anaknya. Nah, kita bisa dibahas di situ, Pak. Itu di kelas orang tua. Jadi misalnya anak saya tuh ada bukan penyimpangan-penyimpangan ya, seperti misalnya pulang terlambat dan sebagainya itu bisa dibahas gitu. Karena hal-hal yang kecil seandainya kita biarkan akan menjadi besar, Pak. Gitu. Betul, Tapi memang kebanyakan sekarang kan yang dibahas dengan rapat orang tua itu paling pembagian rapot, kemudian iya, masalah program biaya. Jadi orang tua juga kadang males untuk datang. iya, iya. Ya, Itu silakan Pak Ayo, siapa lagi? Pak Ibu Astrid dari Pak mungkin. Fitli. Kalau saya Ya, sih, Bu Astrid. Bu Astrid ada nih? Enggak ya? Bapak Pariono ini, saya unmute ya. Bapak Pariono. Ya, mungkin Pak Fitli tidak ada lagi yang Kalau saya sih mau curhat eh, aja nih sama Ibu Hajah nih. oh ya, boleh. silakan. Bagaimana pentingnya pendidikan orang tua ya.
Saya dulu Iya, sebelum di SLB tuh ngajar SD juga ya. Biasanya kan yang paling iya, paling mungkin paling apa ya, cerewet, paling ibu-ibu muda biasanya ibu ya. Anak pertama banyak gitu. nuntut. Iya. Mm. Terus saya pernah juga pernah ada anak tuh nakal sekali gitu ya. Iya, Makanya guru itu harus tahu latar belakang siswa gitu kan. Apa iya, kebetulan betul. anak itu tinggalnya di asrama seperti itu. Anak itu benar-benar nakal sekali, Hmm, benar-benar di luar pikiran gitu ya. Saya tanya, iya, "Hmm, saya udah hukum, udah diapain gitu dengan segala cara udah nggak bisa gitu ya. Saya tanya, ibu kamu kemana iya, gitu kan? Ibunya sudah meninggal gitu. iya, Bapak kamu kemana? Bapak saya di penjara. Oh, gitu kan. Terus teman-temannya bilang, kenapa di penjara? Karena membunuh ibunya seperti itu. Kan, wah, saya jadi sadar, iya, ternyata saya yang salah kan gitu kan ya. Sebagai iya, guru iya, ternyata, wah, dengan kenapa dia nakal, ternyata kurang kasih sayang seperti itu ya. Ternyata gurunya kalau iya, tidak tahu latar belakangnya, taunya memarahi saja. Sudah di rumah jadi marahi iya, orang betul. tua gitu kan. Mungkin di Iya, sekolah dimarahi lagi sama gurunya karena nakal. Seperti itu curhat aja sih. Jadi kalau itu gimana ini kan? iya, Supaya anak itu iya, kelak betul, lebih Pak. baik seperti itu. Jadi guru itu tidak boleh karena anak nakal itu langsung dimarahi. Kita harus tahu penyebabnya apa seperti itu. Kenapa anak ini nakal? Iya, Bagaimana di rumahnya? Bisa juga kan sebelum berangkat sekolah berantem dulu sama ibunya atau dimarahi seperti itu. Itu curhat aja sih. Itu kurang, aduh, iya, betul sekali, ternyata Pak. saya yang salah gitu ya. Karena Iya, kehidupan di rumahnya iya, sudah keras terkadang, seperti itu. ya, makanya guru itu kan ada peribahasa digugu dan ditiru ya kalau bahasa Sunda nama bahasa Kirata. Kita kapan digugu dan ditirunya. Tapi kita ketika berbicara masalah hati tadi Bapak betul sekali. Kita kadang menjas anak nakal itu dasar dan sebagainya tanpa mengetahui, tanpa ada mengoreksi latar belakang anak tersebut. Saya pernah juga nih Pak, saya mengajar di kelas 6 itu anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sukanya berantem, lagi upacara berantem dan ini berantem. Nah, ketika saya pegang, hanya kan guru kelas bawah itu ke saya begini, koplah tabagan si ibu, cina mere, si dede nupurah gelut. Cina. Ya, nah suatu saat anak itu kan berantem ya Pak, Iya. ketika saya dekati, saya peluk, kunaon kasep cek abi teh sampai berantem terus ya ibu meni naon teh istilahnya udah kenyang lah dari ibu-ibu guru yang di bawah kenapa gitu kamu suka berantem terus ternyata anak itu curhat ke saya sambil kan saya peluk Pak setelah dia berantem kan dia kasep soleh pinter saya rangkul peluk gitu ya kunaon kasep cek teh meni resep pisan kana dulu teh atuh da ibu kesel cenah deden teh cenah sok dipoyokan bae dipoyokan naon ternyata dia memiliki kekurangan gitu Pak kekurangan fisik di telinganya itu ada kayak semacam kutil gitu nah dia tuh suka dibilangin diejek-ejek jadi deden teh bu cenah nyeri hate da deden ge teu hayang boga nu kieu nah itu ya gini aja kata saya tuh gak usah jadi sakit hati orang yang mencela kamu berarti mencela yang menciptakan kamu siapa Allah ya udah nggak usah pakai sakit hati Allah juga nggak sakit hati nganggep mbak balas biarkan kata saya gitu terus saya kasih masukan ke anak-anak seluruhnya tuh setelah saya tahu permasalahannya nah deden itu kenapa suka marah karena kamu tuh suka menghilangin ini betul ya bu nah gitu kan nah terus saya kasih tahu bahwa deden itu juga tidak mau inginnya cakep ganteng seperti kamu kata saya gitu seperti kalian semua ingin sempurna nah oleh karena itu dari mulai sekarang tidak boleh berarti kalau kamu mengejek deden berarti mengejek yang menciptakannya nah di situ Pak memang kita harus apa ya harus tanggap gitu harus jangan sampai menjudge secara langsung. Nah, kebanyakan karena kita komunikasi terputus, baik informasi dari orang tua maupun dari yang lain, sehingga kan makanya saling menyalahkan sekarang itu.
Apalagi yang saya rasakan setelah ada bos, orang tua itu jarang mau mampir ke sekolah itu, Pak. Kenapa itu, Bu? Ke sekolah itu jarang. Hmm, Alasannya sibuk dan sebagainya. Nah, di sini kita makanya dikembalikan lagi pemerintah. Apa nih pokok permasalahannya? Kenapa pendidikan tidak berhasil? Nah, salah satunya itu karena pengetahuan orang tua kan pendidikan kurang gitu. Misalnya hanya menjas guru teh galak, guru teh berhasil gitu kan. Itu Pak curhatan saya juga seperti itu saya mengalami Pak. ya, Alhamdulillah bisa teratasi. kalau saya tidak bisa teratasi karena masalahnya kompleks sekali seperti itu. Tentu Kurang, saja kurang kasih ya sayang. Ibu, Iya. Pak Plibli, Hmm. tentu saja kondisinya mungkin berbeda ya antara SLB sama sekolah Kalau saya umum biasa gitu ya. dulu di SD biasa, SD normal dulu sih, sebelum di SLB ini. Oh, Ya, jadi lebih kompleks ya kalau Lebih di kompleks kalau di SD itu kan ya. Kadang tergantung latar belakang ekonominya juga seperti itu. Ada yang ibunya cerewet, ada ibunya masa bodoh amat. Macam-macam kan orang tua itu. Ada yang anaknya maunya paling hebat terus. Cuma iya. semenjak di Tapi SLB jarang orang tua itu komplain sama guru. Kalau dulu saya di SD itu banyak yang orang tua itu komunikasi cukup bagus sih ya. Bertanya sama guru atau sekarang ya sedikit eh, komplain atau apa ya diskusi lah cari masukan yang terbaik gimana. Tentang PR-nya kebanyakan lah, kurang PR lah, seperti itu. Kebutuhan anak berbeda-beda seperti itu. iya, Jadi sebenarnya yang lebih penting ini seperti ini. Jadi guru ataupun orang tua itu kan kadang-kadang menuntut anak itu harus bagus ya. Ya betul. Tetapi kita tidak menyadari kekurangan misalkan anak-anak kita, oh inginnya pokoknya bagus. Teu hoyong apa permasalahan anu butut. Nah kan gitu, seperti gitu ya. Iya. tapi kan tadi itu Pak, anak itu kan memiliki keunikan masing-masing, Ya, memiliki bakat minat masing-masing. Kalau iya. kata Papi Jadi Beli, kalau misal, seperti iya, ini. Ya memang seperti itu, memang kenyataannya kan punya keunikan masing-masing, tapi kadang kita tidak menyadari itu yang paling berbahaya gitu ya. iya, Berbahayanya iya, pokoknya anak anak kita harus bagus, tapi tidak mau mengetahui kekurangannya apa, tidak mau memperbaiki kekurangannya apa, kan seperti itu ya. Hmm. Kadang tidak mau iya, tahu ya, seperti itu yang paling berbahaya. Tapi justru kan yang paling selain kita mencari kelebihannya untuk dikembangkan juga kekurangan-kekurangannya kan itu yang harus ditreatment gitu kan ya oleh orang iya. tua, oleh guru kan seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, kita saja Pak punya anak begitu ya, saya aja Iya. punya anak dua. Memiliki perbedaan, oh yang ini mah seperti ini, yang ini seperti ini. Mungkin dulu ketika saya kurang pengetahuan tentang ini Pak, kan anak itu pokoknya harus begini gitu ya, harus menjadi ini. Oh kata saya, oh berarti tidak, bahwa anak saya itu bukan fotokopi orang tuanya begitu. Iya, betul. Ada lagi Jadi jadi ini mah ini untuk introspeksi untuk diri saya Iya, juga, jadi betul, lebih betul, betul. merdeka gitu. ada lagi cerita lucu nih duduk kelas satu, saya pernah ngajar kelas 1 SD ya. Kan belajar tentang jamnya pukul, pelajaran Iya. tentang jam. Masuk sekolah pukul berapa gitu. Masuk sekolah pukul berapa? Pukul gesper. Artinya kalau masuk sekolah Pukul pukul gesper. gesper. Maksudnya kalau mau sekolah itu pukul gesper karena kan tanya pukul tuh jam berapa gitu. Aduh, Iya. pukul jam. Ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf Iya, waktu udah habis. tidak terasa ya, karena topik ini memang sangat apa ya, sangat menarik juga sangat dibutuhkan oleh kita. Tentu saja mungkin kita akan membahasnya di lain waktu. Eh, Mungkin kita simpulkan saja pada hari ini ya, Bapak dan Ibu, bahwa Ya, untuk mendidik anak itu perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak, dari orang tua,
di rumah ya sebagai orang tua biologis, dari guru di sekolah sebagai orang tua asuh dan juga di masyarakat. Nah, tugas kita adalah tadi untuk menciptakan kolaborasi di antara ketiga unsur tadi ya, Ya, itu yang paling utama. Dan tentu saja orang tua harus punya pengetahuan yang mumpuni dan punya kecakapan dalam mendidik anak. Sehingga tadi tidak hanya dibebankan kepada satu pihak saja, intinya kita harus bekerja sama. Mungkin itu saja kesimpulannya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan tentu saja saya sebagai pendidik ini menjadi ide. Terima kasih. Mungkin nanti di sekolah akan mengusulkan untuk mengadakan kelas orang tua ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah membawa acara ini. Juga kepada presenter Bu Haja Sudarsi, terima kasih atas materinya yang sangat bermanfaat. Ya, kita akhiri ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop recording.